Iya, Warta People hari ini ngomongin soal kesehatan. Yang lagi rame, ya COVID. Apa ada update data terbaru, informasi terbaru berkaitan dengan ini? Karena saya pun bisa mengalami kayak tiba-tiba bersin gitu, tiba-tiba pusing gitu. Ini gejala apa? Tanda-tanda apa? Apakah ini varian baru dari COVID? Kita akan tanya lebih detail dengan Pak Riza Syaputra, Kepala Bidang P2P, Pak P2P, ya? Pencegahan dan pengendalian penyakit pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Apa kabar Bapak? Ya, baik Mbak, kabarnya. Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya. Ya. Walaupun banyak kesibukan harus menuntut fit juga Pak ya? Fit juga, ya betul. Bener nggak sih Pak sekarang itu COVID? COVID, ya. Jadi gini ya Mbak. Ceritanya gimana? Beberapa minggu yang lalu kita mendapat surat edaran ya dari Kemenkes, surat kewaspadaan dini. Itu dikeluarkan oleh Kemenkes karena negara tetangga kita saat itu ya ada Malaysia, Singapura, Thailand dan Hong Kong ya sudah terjadi lonjakan kasus di 4 negara yang disebutkan tadi. Dan untuk itu Kemenkes meminta semua jajaran kesehatan di Indonesia harus waspada. Jadi di situ sudah diberikan langkah-langkah juga apa yang harus dilakukan. Tetapi tujuan dari Kementerian Kesehatan ini bukan untuk membuat masyarakat Indonesia gitu ya, atau Kalteng resah. Tidak untuk itu, tetapi untuk kewaspadaan. Karena memang angkanya untuk kasus COVID di Indonesia beda dengan 4 negara tersebut tadi. Ya. Kita masih terkendali bahasanya, atau positivity rate kita masih di bawah 5. Tapi kalau di luar negeri terjadi lonjakan. Kalau menurut saya ini peran dari angka vaksinasi kita ya, vaksinasi COVID kita termasuk bagus ya. Untuk Kalimantan Tengah sendiri kita di angka 98%. Untuk jadi dalam teori untuk vaksinasi ini itu termasuk COVID salah satu penyakit yang bisa dicegah dengan vaksinasi ya, dengan vaksin COVID tadi. Baik. Seperti itu. Baik, karena tadi Thailand, Singapura, Malaysia dan Hong Kong, orang Indonesia sering pergi ke sana, liburan ke sana, plesir, jalan-jalan belanja, sehingga kemudian dikhawatirkan masuk Indonesia virus itu berkembang gitu ya. Tapi kalau untuk Kalimantan Tengah tadi karena angka vaksinasinya tinggi di 98%, jadi otomatis bisa lah tubuh ini melawan COVID dengan varian baru. Ini varian baru Pak? Sebetulnya kalau untuk antara Indonesia dengan 4 negara yang disebutkan tadi memang berbeda ya. Kalau untuk jenis varian COVID di beberapa negara ya, Thailand, Singapura, Malaysia, Hong Kong, itu untuk di negara tersebut itu variannya XEC, JN.1, NB118 ya. Kalau kita MB1.1 masih beda ya. Beda. Jadi memang itu tetap menjadi monitoring bagi Kementerian Kesehatan dan ahli-ahlinya. Di samping itu kita mengetahui juga Dinas Kesehatan juga dibantu oleh ini ya, Perhimpunan Ahli Epidemiologi. Itu kita selalu koordinasi. Kita juga di Kalimantan Tengah atas dasar surat edaran dari Kementerian tadi tentang kewaspadaan dini untuk COVID, kita selalu memantau namanya ilisari ya. Ilisari itu adalah penyakit-penyakit yang menuju arah ke COVID, tapi bukan COVID ya. Nah, kalau angkanya terlalu tinggi itu kita selalu berkoordinasi dan akan melaporkan ke pusat juga dan akan terpantau oleh pusat. Jadi ilisari kita, termasuk informasi terakhir yang saya terima baru-baru ini kita juga diinformasikan bahwa ada 4 warga kita di Kobar ya, 4 kasus COVID di Kobar sudah kita deteksi dan sudah ditangani ya oleh Rumah Sakit Kobar. Itu terpantau dari SKDR kita. Jadi ILI itu di tingkat puskesmas dan SARI itu di tingkat rumah sakit. Dan di SARI ini terjaringlah kita mengetahui bahwa ada 4 warga kita di Kobar ya sudah ditangani tapi tidak begitu berat gejalanya yang sedang dirawat di Kobar 4 orang itu. Baik, jadi udah ada kasus COVID masuk di Kobar untuk 4 kasus Pak ya. Gejalanya itu sama Pak, artinya ada demam, pusing, nyeri sendi dan juga mual? Iya, persis Mbak, seperti itu batuk. Ya. Kalau untuk itu ada demam, ada batuk, nyeri sendi, mual, itu masih
gejala yang dialami. Yang dialami Iya, ya. iya. Kalau begitu Pak Riza, supaya kemudian kasus ini tuh bisa kita tekan, artinya sudah dengan sarana kesehatan dan juga personil kesehatan sudah bisa menghandle ini Pak ya? Iya, betul, sudah bisa. Tapi memang untuk sistem penanganannya itu kita menunggu kebijakan dari pusat, karena memang masih ini ya sporadis, artinya kalau memang ada kasus ditangani saja gitu ya. Dan tidak terlalu mengkhawatirkan karena informasinya sudah mulai yang 4 itu sudah mulai ada perubahan perbaikan ya, tidak membaik. Oke, artinya tetap masyarakat diimbau untuk waspada, tetap hidup sehat, ya, jaga kebersihan, vitamin, olahraga, masker gitu ya. Masker kalau diperlukan ya, boleh diperlukan. Artinya kalau di tengah kerumunan silakan masyarakat menggunakan masker. Tapi apabila terjadi batuk, pilek, ya wajib ya masker ya bagi masyarakat. Tapi sementara ini masih belum ada instruksi khusus dari Kementerian Kesehatan untuk kita, cuman ya seperti biasa saja kalau kita batuk pilek ya pakailah masker gitu ya. Himbauan-himbauan seperti itu. Itu juga kami galakkan, dan juga kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota se-Kalimantan Tengah. Begitu kita ada grup WhatsApp, di situ kita sudah tekankan apa-apa saja yang harus dilakukan mengacu kepada surat edaran kewaspadaan dini dari Kemenkes RI tersebut, Mbak. Oke, jadi setidaknya begitu kita merasakan tidak fit tubuh gitu, segera saja kita melakukan tindakan antisipasi. Iya, betul. Tidak memang seperti pandemi lalu, Pak ya. Artinya ada banyak hal yang jadi pembatasan. Karena tadi Pak Riza menyampaikan vaksinasi itu sudah jadi poin penting. Tapi kayaknya akan ada booster lagi nggak sih, Pak? Jadi gini, wacana booster, saya baca dari halaman Kementerian Kesehatan juga ya, ada websitenya, itu bisa ditujukan kepada lansia, lansia dan anak-anak ya. Jadi bagi lansia yang masih belum komplit ya, yang belum komplit untuk vaksinnya, dia ada booster 2 kayaknya, Mbak. Ya, atau keempat lah ya. Oh, jadi nanti akan ada, Pak? Ya, kalau memang diperlukan itu masih dalam bentuk wacana. Ya. Tetapi kalau memang berdasarkan lihat nanti situasi yang ada di Indonesia. Jadi seperti itu. Kalaupun nanti itu terrealisasi, apakah semua kalangan jadi sasaran yang prioritas atau penting, atau ada kalangan khusus? Enggak, kalau dari halaman yang saya baca itu orang yang sudah komplit tidak lagi ya. Kemudian dipilih juga, jadi pemerintah itu memilih lansia diutamakan dan anak-anak, itu yang saya baca. Kalau mungkin di umur-umur di bawah 50 atau 60 itu kalau sudah komplit tidak lagi di ini ya, belum ada rencana ya. Yang ada rencana ini untuk lansia. Kemudian untuk booster ini diberikan kepada lansia, orang dengan penyakit komorbid, penyakit penyerta sistem kekebalan tubuh lansia karena lemah dia, sehingga lebih sulit melawan. Kadang kan kita Pak suka mengabaikan ya, artinya merasa kurang fit, sedikit batuk, flu, bersin-bersin gitu, agak nyeri-nyeri sendi, cukup dengan istirahat, lalu kemudian mengambil tindakan pertolongan minum obat sendiri gitu Pak ya. Nah, ada anjuran nggak Pak? Kapan kita harus datang ke layanan masyarakat? Ketika kondisinya seperti apa? Idealnya gitu. Supaya kemudian kasusnya kayak tadi 4 orang merebak di Kobar. Jadi seseorang itu apabila dia dalam keadaan-keadaan yang saya sebutkan ini ya, dia gejala berat seperti demam tinggi. Jadi demamnya itu bisa di 38 derajat Celcius ya. Kemudian apabila dia sudah minum obat tetap tinggi juga, disertai dengan sesak napas dan batuk berat, itu bisa salah satu kriteria yang bisa mencari pelayanan kesehatan, berobatlah, baik ke puskesmas atau ke praktek dokter, atau juga bisa ke rumah sakit. Itu jadi seperti itu. Kalau sudah demam, panas di atas 38 derajat Celcius, rasa sesak gitu, udah deh segera, nggak usah ambil tindakan sendiri. Betul. Kita break dulu Pak ya. Kita lanjut ngobrolnya setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Warta Bicara.
Ya, kita lanjut ngobrolnya dengan Pak Riza Saputra, Kabid P2P pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Ini ngobrolin gejala-gejala COVID gitu ya. Jadi memang kalau kita bicara COVID dari 2021 ya mulai. kita sudah familiar sekali dengan kasus ini karena memang berujung pada kematian gitu ya kalau kita bisa kilas balik gitu. Tapi dengan upaya pencegahan vaksin, Pak Riza sudah bisa ditekan. Baik, Pak Riza tadi menyinggung 4 kasus di Kota Waringin Barat untuk COVID varian baru ini. Itu kasus yang terdata karena pasiennya datang ke rumah sakit gitu ya Pak ya? Iya, pasien berobat ya. Jadi mungkin dia karena panas tinggi kan. Itu swab juga Pak? Itu di swab. Jadi swab itu dari situ kita bisa mengetahui ya. Oke. Kita bisa mengetahui. Jadi di rumah sakit setelah ada gejala-gejala mirip COVID ya kan, rumah sakit yang bersangkutan langsung menyuap ya, swab ya. Tapi tetap variannya masih MB1.1 ya, masih seputaran bisa itu. bikin parno juga Pak ya. Waduh, terus tapi tidak sampai membuat atau menghancurkan untuk isolasi enggak ya? Iya, mungkin kalau udah di rumah sakit sudah ditangani mungkin sekalian diisolasi tuh. Diisolasi, dikurangi untuk beraktivitas keluar kan dan aktivitas dari keluarganya juga dibatasi. Baik, berkaitan dengan itu Pak, ketersediaan mulai dari personel kesehatan, lalu kemudian ruangan dan juga obat-obatan itu untuk Kalimantan Tengah seperti apa Pak? Jadi pengalaman kita di tahun 2020 ya, 2020 sampai 2022 itu sudah ada yang penting upaya kita itu isolasi pasien positif ketersediaan O2 itu semua ada ya pasti ya. Tanpa COVID pun kita pasti kalau oksigen lah yang perlu ya. Cuman karena memang kasusnya tidak melonjak, oksigen di rumah sakit Sekalteng aman. Artinya ini tidak menjadikan kekhawatiran kita masyarakat, namun kita waspada. Minum air putih salah satu upaya pencegahan Pak. Iya, termasuk salah satu ya. Minum air putih. Berkaitan persoalan ini mungkin Dinas Kesehatan tidak bekerja sendiri Pak ya, karena berkaitan juga akses masyarakat. Kalau misalnya jangan sampai keluar nih. Nah, itu seperti apa Pak? Jadi kita juga kalau memang untuk pembatasan secara langsung ya, itu memang belum ada kebijakan ya dari regulasi terutama Kementerian Kesehatan. Kita berupaya mungkin menyekat di sekitar pintu masuk negara. Misalnya kalau Singapura kita sekat ada di Batam ya. Di Batam. Itu disekat itu bukan berarti dilarang, tidak. Itu dipasang alat thermal scan di sekitar situ. Apabila ada warga luar masuk, itu kita bisa mendeteksi dengan suhu tubuh ya. Kemudian apabila warga kita yang keluar, itu dia harus mengisi ada aplikasi namanya Sistem Satu Sehat. Untuk keperluan apa dia pergi ke negara sebelah yang ya terutama negara yang ini ya Singapura misalnya yang lagi-lagi peningkatan kasus COVID, kita ada aplikasinya Mbak. Jadi warga kita yang keluar negeri kita wajibkan aplikasi Satu Sehat ya. Tetap kewaspadaan dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan juga sampai ke daerah untuk Dinas Kesehatan Pak ya? Iya, semua dilakukan. Walaupun tidak begitu ketat ya, karena kita masih bisa mengendalikan kasus COVID ini di Indonesia. Pak, bicara keterkaitan dengan digitalisasi teknologi, seperti apa upaya bukan advokasi ya, tapi semacam informasi dengan menggunakan media sosial. Ini strategi komunikasi publiknya Pak ya, memberikan edukasi ke anak-anak, karena mereka juga masuk golongan yang rentan, pekerja gitu ya, lansia bahkan. Kalau kita di Dinas Kesehatan juga melalui instruksi Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, kita juga sudah mengaktifkan medsos ya. Baik kita Dinas Kesehatan punya Facebook, IG, TikTok. Jadi kita punya semua. Udah lengkap dan kita punya buzzer juga ya, buzzer dalam hal positif ya, artinya yang punya peran untuk mempost. Iya, betul. Karena apabila kita belanja media di koran kan mungkin sudah agak sedikit persentase orang membaca koran agak berkurang ya. Jadi kita
mengalihkan ke Udah pakai medsos. handphone aja sekarang. Sudah pakai handphone saja Jadi sekarang, belanja betul. iklannya dialihkan ke situ. Iya, Oh, jadi seperti sudah itu. sangat dimanfaatkan dengan Sudah baik sebagai kita. strategi komunikasi Kita, publiknya. iya, betul. Baik, Pak, sebenarnya penyakit atau kasus COVID ini bisa menyerang seseorang tuh ketika apa, Pak? Ketika memang daya tahan tubuhnya sangat lagi Iya. memang lemah atau seperti apa? Atau lagi beraktivitas tinggi, banyak kesibukan juga punya potensi karena ketemu dengan banyak orang atau seperti apa? Iya, sebetulnya intinya tubuh itu kalau terlalu lelah, ya, terlalu lelah, kurang istirahat, dia akan lemah. Dia akan lemah. Kemudian apabila pola hidup juga kurang bagus, bertambah dia berisiko. Kemudian kalau memang ada penyakit komorbid, bertambah lagi dia. Jadi sebetulnya kalau tubuh itu lemah, istirahat, kemudian pola hidup harus, makan juga harus diatur, ya. Makanya kadang-kadang kita, mohon maaf, masih makan mie instan gitu ya. Oke. Juga dari segi kesehatan mie instan itu kurang begitu bagus ya. Kadar Junk natrium, iya betul. Itu juga yang memilih pola makan itulah. 4 sehat 5 sempurna kayak zaman dulu ya. Iya. Ada protein, karbohidrat, lemak, vitamin ya. Semuanya itu istirahat cukup. Kemudian satu lagi olahraga secara teratur. Olahraga itu tidak perlu lama saya rasa. Cuman rutin, itu yang lebih bagus. Jadi apabila pagi 15 menit, sore pulang kerja 15 menit, itu udah cukup menurut Itu saya. apa, jalan kaki? Jalan kaki saja, tergantung usia sih Mbak. Kalau kita sudah umur 40 ke atas, nggak usah pala yang berat-berat ya. Apalagi udah 50 itu jogging jalan kaki ya. Jalan kaki. Sebetulnya bukan lamanya itu yang ditekankan, tetapi seringnya itu. Oke, jadi Iya. cukup 15 menit tapi Tapi setiap sering, hari. iya setiap hari. Saya olahraga 3 jam tapi sebulan sekali gitu ya. Atau saya udah Iya. 1 jam nih Iya. jogging tapi setiap Tapi, weekend. iya, Tapi itu. makan nggak dijaga. Iya, intinya Oke. seperti itu. Kurang istirahat juga pengaruh. Banyak istirahat juga nggak bagus ya, Dok? Iya, kalau istirahat terus kan tubuh tidak bergerak ya, Oke. darah tidak berputar dan lain-lain. Jadi hal-hal kecil yang harus diperhatikan, makanan, siap istirahat. saji segala. Sekarang kan memang Iya, memang betul. diberikan kemudahan ya, Iya. kemasan-kemasan, minuman kemasan-kemasan itu juga harus jadi faktor pengurangannya. Faktor pengurangan, iya Oke, betul. Dok, tadi vaksin 98%. Iya. 2% itu yang tidak vaksin atau apa sih, Dok? Jadi ada 2% yang tidak vaksin itu, satu yang kelompok anti vaksin mungkin ya. Oh ya, jadi itu tidak dipungkiri itu ada. Iya, ada itu memang. Kemudian orang-orang yang punya penyakit yang nggak, Comorbid iya, tadi. yang nggak boleh divaksin kadang-kadang. Oke, itu katakan jantung. Iya, ada beberapa kriteria itu jantung terutama ya. Kemudian apalagi penyakit DM yang tidak terkontrol itu juga agak berisiko untuk Sebenarnya ini ya. mungkin secara pribadi ingin divaksin, Iya, tapi betul. karena Iya, karena penyakit. penyertanya itu Iya. tidak membolehkan. Alergi berat ya, sistem imun ya. Itu juga agak sedikit berisiko. Jadi orang-orang yang secara medis ada beberapa kategori ya yang tidak divaksin COVID ya. Nah ini yang mungkin bisa terserang COVID ya. Baik, Itu. mungkin sebenarnya kalau bicara soal penyakit nggak cuma semata di COVID Iya, Pak ya, ada iya. sebenarnya penyakit-penyakit yang harus jadi kewaspadaan untuk kita wilayah Kalimantan Tengah tuh apa sih Pak? Yang sekarang lagi mungkin kayak lagi booming gitu, lagi ditangani kasus kesehatannya apa? Nggak terlalu menonjol sih kita ya. Cuman ya ISPA lah, ISPA DBD ya. DBD, tapi DBD pun nggak terlalu lagi ya sekarang ya. Artinya kayak kita sudah bisa menekan Pak ya, Menekan, kayak iya. DBD, malaria, itu udah bisa kita tekan. Kalau ya. malaria, kita cerita malaria, 2 daerah kita yang belum eliminasi atau belum bebas malaria ya. Itu Kabupaten Kapuas sama Murung Raya. Itu belum eliminasi, belum bebas tuh seperti apa Pak penjelasannya? Masih Pak? banyak kasus malaria atau penularan setempat. Jadi kasus indigenous ya, kasus indigenous itu adalah misalnya orang Palangkaraya kena di daerah mana ya, di daerah Bukit Hindu, kemudian menyebarkan sekitar Palangkaraya, mungkin di Jekan Raya gitu dia ya. Jadi penularan setempat itulah atau kasus indigenous itu yang menjadi ini ya standarnya, goalsnya itu. Oke, berarti artinya lingkungan Pak ya, Iya. kebersihan lingkungan karena ini penyakit-penyakit akibat nyamuk. Iya,
Kalau untuk demam berdarah, kalau untuk malaria itu biasanya tambang, lokasi-lokasi tambang, ya. Jadi kita juga berusaha dalam waktu mungkin beberapa tahun ini untuk Kapuas kita udah bisa rencana mengeliminasi malaria di Kabupaten Kapuas, tetapi kita tidak bisa mengeliminasi malaria di Murung Raya karena kasusnya makin bertambah. Bukan berkurang tapi dia bertambah. Oleh karena itu apa? tadi lokasi tambang. Tambangnya bertambah banyak di Murung Raya. Penambang emas tambah izin. Jadi peti. Lokasi tambang memberikan dampak terhadap kemunculan nyamuk-nyamuk itu. Jadi bekas mungkin galian air. Iya. Galian itu ditinggalkan dan disitulah bersarangnya nyamuk-nyamuk itu, nyamuk-nyamuk malaria itu. Kalau di kasus Murung Raya di Desa Tumbang Kunyi itu mungkin ada beberapa yang tambang tanpa izin ya. Baik. Peti, tambang liar lah kita bahasanya. Ilegal. Ya ilegal. Itu di sekitar Tumbang Kunyi bertambah lagi 2 lagi. Bertambah lagi 3 lagi, bertambah lagi. Dan itu jadi, semua kalangan, kenapa? Maksudnya anak-anak, dewasa, semua. lansia? Tidak memandang umur, siapa yang terkena gigit ya dia yang kena nanti. Tapi kasusnya tidak menyebabkan korban, artinya? Ya ada yang meninggal juga, tapi kasusnya nggak begitu tinggi ya. Cuma kasus penularannya, bibit malaria itu ada di sekitar daerah situ. Jadi itu jadi perhatian oleh dinas Pak ya. Pak Riza, kita sudah ada di penghujung obrolan kita. Biasa saya berikan kesempatan kepada narasumber untuk menyampaikan pesan kesehatannya Pak. Apa yang perlu jadi kewaspadaan kita bersama? Untuk kasus COVID sini ya. Untuk yang terakhir ya, pesan-pesan ini kita sudah siapkan supaya juga. Kemudian ini menjadi kepedulian, perhatian dan kewaspadaan kita bersama gitu. Ya, kami himbau masyarakat Kalimantan Tengah untuk terus disiplin menjalankan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, terutama saat batuk dan pilek, dan menjaga etika batuk atau bersin. Ada cara batuk atau etika batuk yang harus diterapkan masyarakat apabila di tengah kerumunan. Jika merasakan sakit atau mengalami gejala infeksi saluran pernapasan atau biasa kita sebut ISPA, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat dan hindari kontak dengan banyak orang atau kita berdiam di rumah. Kemudian vaksinasi booster COVID-19 tetap sangat dianjurkan, khususnya bagi kelompok rentan seperti lansia dan penderita komorbid dan juga kepada anak-anak. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan tentang apa-apa saja atau pesan-pesan kesehatan apa yang bisa kami sampaikan ke masyarakat di Kalimantan Tengah. Baik, terima kasih Pak Riza Syaputra, KBP 2P pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Kalau lihat baju Bapak tuh ada tulisannya segar, bugar, bahagia. Ya, jaga kesehatan kita masing-masing. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.